intern kepalsuan Injil Barnabas sendiri itu tampak. Misalnya pada pasal 1 Injil Barnabas, pendahuluannya berbunyi demikian: Barnabas rasul Yesus Kristus yang disebut Kristus. Berarti diakui Yesus adalah Kristus. Tapi di pasal 96 Yesus mengaku, aku bukan Mesias. Tidak mungkin kalau dia orang Yahudi, muridnya Yesus, tidak paham bahwa Mesias itu adalah bahasa Ibrani, sementara Kristus itu terjemahannya dalam bahasa Yunani. Benarkah Injil Barnabas itu seperti yang diklaim banyak orang sebagai Injil yang asli? Bagaimana mula-mula sejarah penyebarannya, siapa penulisnya, di mana bukti kepalsuannya? Saya akan membuktikan bahwa orang Kristen ketika menolak buku-buku palsu itu bukan sekedar menolak a priori, tidak, tetapi kita membuktikan memang ketika kita menerima 27 kitab perjanjian baru itu memang jelas mata rantai historisnya, naskahnya, persebaran naskahnya yang begitu luas, keakuratannya, ya, bukti-bukti teksnya itu semua jelas. Kita akan melacak bagaimana awal mula tersiarnya Injil Barnabas di Eropa dan bagaimana bukti-bukti historis yang bisa kita pakai. Kupas tuntas, Dr. Bambang Nursena membongkar kepalsuan Injil Barnabas. Mari kita simak penjelasan yang sangat luas dan mendalam terkait dengan sejarah penyebaran Injil Barnabas, siapa penulisnya, bukti-bukti kepalsuan Injil Barnabas dari hambanya Dr. Bambang Nursena berikut ini. Benarkah Injil Barnabas itu seperti yang diklaim banyak orang sebagai Injil yang asli? Bagaimana mula-mula sejarah penyebarannya, siapa penulisnya, di mana bukti kepalsuannya? Bukti intern kepalsuan Injil Barnabas sendiri itu tampak. Misalnya pada pasal 1 Injil Barnabas, pendahuluannya berbunyi demikian: Barnaba apostolo di Yesu Nazareto chiamato Cristo. Barnabas rasul Yesus Kristus yang disebut Kristus. Berarti diakui Yesus adalah Kristus dalam pendahuluan Injil Barnabas. Tapi di pasal 96 Yesus mengaku, aku bukan Mesias. Tidak mungkin kalau dia orang Yahudi, muridnya Yesus, tidak paham bahwa Mesias itu adalah bahasa Ibrani, sementara Kristus itu terjemahannya dalam bahasa Yunani. Kalau Anda mengaku orang Jawa, Anda tidak bisa membedakan bahasa Jawa, ayam misalnya, itu pitik. Terus Anda ditanya, Anda suka makan bakmi ayam? Oh tidak, saya cuma suka makan bakmi pitik. Jadi sama saja, pitik itu ayam. Kalau Anda mengaku orang Jawa, pasti tidak akan mungkin melakukan kesalahan sefatal itu. Apalagi kalau hidup di Israel abad pertama, di mana pengharapan akan datangnya Mesias itu sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan bangsa Yahudi saat itu. Kemudian kesalahan fakta geografis. Disebutkan misalnya di dalam Injil Barnabas, pergilah Yesus dan turunlah ke sebuah perahu ke kotanya Nazaret. Nazaret itu kota di dataran tinggi, tidak mungkin dicapai dengan perahu. Berikutnya dikatakan, naiklah Yesus ke Kapernaum. Jesus went up to Kapernaum. Kapernaum itu kota pesisir, tidak mungkin dicapai dengan dikatakan went up to Kapernaum, tapi mestinya went down to Kapernaum. Saya penasaran, saya lihat teks Arabnya bunyinya sama. Yesua so'ida ila Kapernaum. Yesus naik ke Kapernaum. Dan ini menunjukkan bahwa tidak mungkin dia orang Israel di abad pertama. Terakhir, bagaimana menentukan terminus per quem, masa paling awal ditulisnya Injil Barnabas? Masa paling awal itu apabila kita melihat bagaimana kehidupan kepausan saat itu.
tahun 1300 Paus Bonifacius ke-8 mengubah tahun Yobel dari tahun Alkitab 50 tahun menjadi 100 tahun. Inilah masa paling awal ditulisnya Injil Barnabas, karena dalam Injil Barnabas dikatakan malam ini tepat waktu bagi Mesias yang menjadikan tahun Yobel yang diperingati sekarang ini jatuh 100 tahun akan diperingati tiap-tiap tahun. Tidak mungkin kalau tahun Yobel itu 100, kalau disebut 100 tahun berarti itu zaman kepausan. Kemudian Paus Sixtus ke-5 tahun 1585 sampai 1590 merayakan tahun Yobel sebelum waktunya. Dan ketika itulah kritikannya Fra Marino itu disampaikan. Fra Marino tidak sempat mengecek perjanjian lama bahwa tahun Yobel itu 50 tahun, tapi disangkanya 100 tahun seperti pada zaman kepausan. Nah, ini bukti-bukti kepalsuan Injil Barnabas. Bahkan banyak, misalnya Yesus mengusir setan-setan itu masuk ke tong-tong yang berisi air. Tong-tong itu baru abad pertengahan. Lalu Maria Magdalena dan saudaranya Marta memiliki sebuah desa karena membeli sebuah desa. Itu situasi zaman kapitalisme abad pertengahan. Zaman Yesus itu jangankan orang membeli kota, tidak mungkin, karena itu adalah jajahan Romawi pada saat itu. Nah, inilah buku Injil Barnabas. Lebih-lebih lagi, buku ini bertentangan dengan Quran sendiri. Kenapa? Dalam Al-Quran jelas-jelas apapun tafsirannya, tapi Al-Masih itu gelar khas bagi Yesus. Itu disebutkan misalnya di dalam surat Ali Imran 45. Misalnya, Idzqalatil malaikatu ya Maryam, innallaha yubashiruki bikalimati minhu ismuhul Masih Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah akan memberikan kamu kabar gembira dengan firman dari Dia, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan salah seorang yang didekatkan di sisi Allah. Berarti Al-Masih itu adalah Isa. Tapi dalam Injil Barnabas, Al-Masih itu adalah Muhammad. Mesias yang akan datang itu adalah Muhammad. Ini bertentangan dengan Al-Quran sendiri. Nah, melalui tema Injil Barnabas ini, harapan saya Anda tidak membuat generalisasi bahwa semua orang Islam menerima Injil Barnabas. Tidak. Profesor Hasbullah Bakri misalnya menolak keberadaan Injil Barnabas. Karena kalau Injil ini benar-benar ditulis oleh muridnya Yesus, pasti bahasanya bahasa Yunani, Ibrani, Aramaik, atau minimum Latin. Tidak mungkin bahasa Itali, karena bahasa Itali zaman Yesus belum ada. Bahasa Itali adalah perkembangan dari bahasa Latin setelah abad ke-13. Saya akan membuktikan bahwa orang Kristen ketika menolak buku-buku palsu itu bukan sekedar menolak a priori, tidak. Tetapi kita membuktikan memang ketika kita menerima 27 kitab perjanjian baru itu memang jelas mata rantai historisnya, naskahnya, persebaran naskahnya yang begitu luas, keakuratannya, ya, bukti-bukti teksnya itu semua jelas. Nah, itu tidak berlaku bagi buku yang disebut Injil Barnabas. Jadi kalau tadi saya menyebut tentang Injil Thomas, Injil Maria Magdalena, itu aja kita tolak dari abad ke-4. Apalagi Injil Barnabas yang muncul dari abad ke-16, tentu itu jauh panggang dari api. Nah, saudara-saudara, Injil Barnabas itu sangat populer sekali di kalangan saudara kita Muslim. Tetapi saya bersyukur bahwa sekarang ini banyak sekali institusi-institusi Islam yang sudah terbuka, mau mengkoreksi bahwa ketika kita mau berdialog dengan jujur, kita tidak boleh menggunakan dokumentasi palsu. Saya pernah menyajikan tema
problematika Injil Barnabas ini dalam sebuah seminar nasional yang diadakan oleh Yayasan Hidayah Bangsa bersama-sama dengan Fakultas Usuluddin IAIN Salatiga. Dan saya sangat respect dengan IAIN dan khususnya Yayasan Hidayah Bangsa melalui sahabat saya Bapak Dr. Mahmud Farid Ibrahim Jailani yang berani mendobrak kejumutan dalam berpikir, berani mendobrak saudara-saudara mereka sendiri yang menggunakan dokumentasi palsu untuk dialog dengan Kristen. Dan ini tentu langkah yang sangat maju, sekalipun saya sudah menulis Injil Barnabas ini ketika saya masih mahasiswa, dan buku itu bestseller sepanjang tahun, diterbitkan oleh Yayasan Andi Yogyakarta sampai hari ini. Nah, kita akan melacak bagaimana awal mula tersiarnya Injil Barnabas di Eropa, dan bagaimana bukti-bukti historis yang bisa kita pakai itu dimulai kira-kira tahun 1715. Adanya Injil Barnabas disebut dalam majalah Menagiana di Paris, volume yang keempat. Kemudian 1718 itu John Toland menulis buku Nazarenes, Gentile, Muhammad dan Christianity. Dia mengatakan bahwa dia telah menerima dokumen ini dari Amsterdam, dari Kramer dari Amsterdam, dan kemudian setelah tahun itu 1734 Josil dalam terjemahan Al-Quran mengisahkan kabar burung tentang penemuan Injil Barnabas. Dari naskah ini bahasa Spanyol kemudian dirujuk juga, katanya ditulis Injil Barnabas bahasa Spanyol itu oleh seorang yang bernama Mustafa de Arande. Kemudian tahun 1738 naskah Injil Barnabas dipindahkan dari Prusia ke perpustakaan Wina hingga sekarang. 1907 Injil Barnabas ini pertama kali diterbitkan bilingual, diterbitkan dengan dua bahasa. Itu pun penerjemah dan penerbitnya itu adalah seorang Kristen. Bukunya ini saya tunjukkan. Ini buku saya copy dari perpustakaan Dominikan yang memiliki buku ini pertama kali dari Kairo. Perpustakaan Dominikan di Kairo. Buku ini terbit tahun 1907, ditulis di dalam dua bahasa, yaitu bahasa Itali dengan terjemahannya di dalam bahasa Inggris tahun 1907. Pertanyaannya, kenapa orang Kristen peduli dengan penerbitan buku palsu ini? Ya jawabannya gampang. Supaya kita tahu aslinya, maka yang palsu harus diterbitkan, kan gitu kan? Logikanya seperti itu. Setahun kemudian, tahun 1908, buku ini dikutip dalam bahasa Arab, diterjemahkan oleh orang Kristen juga yang pertama, namanya Dr. Khalil Sa'adah. Dia seorang sarjana, seorang doktor dari gereja Koptik Ortodok, menulis buku yang berjudul Muqaddimah Injil Barnabas. Dan buku ini kemudian pada tahun-tahun berikutnya dikutip, dilanjutkan penerbitannya oleh Muhammad Rashid Ridha. Dia adalah murid dari Muhammad Abduh, seorang pembaru Muslim di Kairo. Tetapi ada yang janggal, saudara-saudara. Kenapa? Karena di dalam teks yang pertama kali terbit itu dimuat sekitar 100 halaman yang membuktikan kepalsuan Injil Barnabas. Dia melakukan studi kritik teks maupun kritik historis terhadap
buku yang disebut Injil Barnabas itu. Tetapi di dalam penerbitan selanjutnya dalam bahasa Arab itu juga dipersingkat kritik teksnya yang penerbitan yang membuktikan pemalsuan Injil Barnabas itu oleh Dr. Khalil Sa'adah, seorang Kristen. Hanya dalam terbitan-terbitan Injil Barnabas yang diterbitkan oleh penerbit Muslim itu dibuang komentar-komentar atau introduction yang membuktikan kepalsuannya, itu dibuang. Salah satu terbitan dari Injil Barnabas yang mendasarkan pada teks yang diterbitkan di Inggris oleh dua orang suami istri, semua pakar. Yang pertama Tuan dan Nyonya Rack, Lonsdale dan Laura Rack, itu dua orang itu. Nah, kemudian buku ini teks Italinya nggak dimuat, hanya teks Inggrisnya nggak dimuat, introduction yang membuktikan kepalsuannya dibuang, lalu diterbitkan di Karachi. Ini bukunya. Tahunnya 1970-an ya. Lalu buku ini ditulis The Gospel of Barnabas. Ini ditulis. Lalu edited and translated from the Italian manuscript in the Imperial Library at Vienna by Lonsdale and Laura Rack. Tetapi kata pengantarnya, penerbit aslinya, penulis aslinya itu dibuang seolah-olah untuk menunjukkan ini Injil asli. Jadi dari awal banyak saudara Muslim itu tahu kalau buku ini buku palsu. Tetapi karena menguntungkan dalam misi untuk mengimbangi kekristenan, maka diperkenalkan di mana-mana. Malahan dalam buku ini dikutip, about Barnabas, the commandment is, if he comes unto you, receive him. Epistle of Colossians, ya, Kolose. Pasal 4 ayat 10. Lah itu teksnya, kalau dia datang terimalah dia, seolah-olah suruh menerima Barnabas, seolah-olah menulis Injil Barnabas. Ini ketidakjujuran akademis yang menurut saya memalukan dunia perguruan tinggi. Kemudian buku ini mulai diperkenalkan di Indonesia. Kapan itu? Kira-kira pada tahun 1960-an akhir. Dan buku ini diterjemahkan oleh salah satunya itu Abu Bakar Basmelah. Diterbitkan berdasarkan naskah Arab, diterjemahkan di naskah Arab yang tadi saya sebut, Muhammad Rashid Ridho ini, yang diambilnya juga dari orang Kristen yang namanya Khalil Sa'adah, lalu terbit dalam bahasa Indonesia ini Injil Barnabas, penerbit Darus Segaf dan PP Alawi Surabaya. Lalu dari naskah Inggris yang terbit di Karachi, Aisyah Bawani Wakaf di Karachi, diterbitkan lagi dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan oleh Rahnib M, diterbitkan oleh Bina Ilmu Surabaya. Jadi ini ketidakjujuran akademis yang harus dijelaskan. Lalu bagaimana penemuan Injil Barnabas? Menurut kabar burung, namanya juga burung yang mengabarkan, katanya seorang biarawan Katolik, katanya burung tadi, menemukan buku yang bersampul kulit bertinta emas di perpustakaan Paus Sixtus ke-5 tahun 1592. Dibacanya diam-diam, ternyata menjumpai kisah Adam dan Hawa. Ketika terusir dari surga, mereka menemukan ungkapan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Ternyata buku Injil Barnabas yang ditemukan oleh Fra Marino tadi dicuri, lalu berdasarkan buku itu diterjemahkan dan semua dipublish di dunia Islam. Padahal cerita burung ini sesungguhnya tidak pernah terbukti. Fra Marino, ya betul, dia seorang Katolik dan dia pernah menjadi
seorang imam Katolik, tetapi sesungguhnya siapa Fra Marino? Kita bisa melihat ketidakberesan dalam intern gereja Katolik pada abad pertengahan. Itu awal-awal di mana gereja Katolik melakukan apa yang disebut inkuisisi, politik pemaksaan agama. Dan salah satu korbannya itu adalah Marga Morisco dan Marano di Spanyol. Dan rupanya Fra Marino ini adalah salah seorang dari keturunan orang Muslim yang dipaksa melalui inkuisisi tadi dan sempat studi di seminari dan akhirnya ditahbis, tetapi imannya tidak pernah ada di dalam hatinya, dalam kalbunya. Bahkan karena segala sesuatu yang dipaksakan secara politis itu kan dampaknya sangat buruk. Dendamnya itulah yang digunakan untuk menulis buku yang berjudul The Gospel of Barnabas. Injil itu kan biasanya 24 pasal, 22 pasal, paling panjang 28 pasal. Ini saudara tahu, Injil Barnabas ini 222 pasal. Itu kalau bukan karena dendam, tidak mungkin itu. Itu namanya The Gospel of Gregetan itu, karena dia gregetan sekali dengan gereja Katolik, tetapi ya sepandai-pandai menyimpan barang busuk akhirnya ketangkap juga. Bagaimana kita membuktikan kepalsuan Injil Barnabas ini? Yang pertama, opini itu menceritakan bahwa ada dokumen yang katanya itu berjudul dengan nama Injil Barnabas. Padahal itu bukan Injil Barnabas. Memang di gereja kuno itu pernah ada buku yang judulnya memakai nama Barnabas. Salah satunya itu Kisah Barnabas dan Surat Barnabas. Surat Barnabas itu bukan Alkitab, tetapi itu termasuk Apostolic Fathers. Itu tulisan-tulisan dari generasi muridnya para rasul. Surat Barnabas itu isinya apa? Gak ada urusannya dengan Injil Barnabas. Tidak ada hubungannya sedikit pun dengan Injil Barnabas. Bahkan buku ini sangat dihormati oleh gereja kuno. Salah satu isi dari Epistle of Barnabas, dan ini bukan Injil Barnabas, itu ditulis abad pertama. Bagaimana sang Bapa telah menyatakan segala sesuatu melalui putranya. Pasal 5 ayat 11 Epistle of Barnabas. Bagaimana apabila putra Allah yang telah datang dalam jasad. Jadi wa in kana ibnullah qad jaa bil jasad dalam terjemahan bahasa. Bagaimana anak Allah telah datang dalam daging. Justru isinya meneguhkan semua kitab Injil karena ini ditulis oleh murid-muridnya para rasul. Lalu bagaimana dengan buku yang berjudul Kisah Barnabas? Itu kemungkinan muncul abad ketiga. Tapi buku ini pun isinya lebih merupakan kisah penginjilan Rasul Barnabas sampai di Pulau Siprus. Lalu di sana itu dalam kisah ini bisa salah bisa benar, ya, karena ini kisah ditulis kira-kira tahun 300 ya. Ini bukan Alkitab, ini bukan Injil. Dia mengatakan apa? Di pasal-pasal terakhir buku yang berjudul Kisah Rasul Barnabas itu disebutkan begini. Jenazah Rasul Barnabas diketemukan di Pulau Siprus dengan Injil Matius yang berada di atas dadanya. Perhatikan. Barnabas menginjil dengan memakai Injil Matius terutama. Tetapi dalam catatan Abu Bakar Basmela, Rasul Barnabas meninggal di Pulau Siprus dengan kitab Injil karyanya di atas dadanya, seolah-olah Barnabas menulis kitab Injil. Jadi ini juga ketidakjujuran akademis. Tahun-tahun itu orang belum bisa cross check langsung dengan sumber-sumber langka. Tapi sekarang begitu mudah, Anda klik saja
The Acts of Barnabas, akan ketemu itu kisahnya Rasul Barnabas itu. Anda akan tulis The Epistle of Barnabas, itu kan ketemu dalam banyak web yang memuat itu. Walaupun sudah mulai tercerahkan atau terbuka hati dan pikiran sebagian orang-orang dari luar Kristen terkait adanya hal yang tidak beres, kekeliruan, kesalahan, dan kepalsuan dari Injil Barnabas. Tetapi masih saja ada orang-orang tertentu atau kelompok tertentu yang menjadikan Injil Barnabas sebagai bagian dari referensi penting dalam membela doktrin, ajaran, dan keyakinannya. Kami sebagai orang-orang Kristen diajarkan oleh Yesus supaya mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang asli itu asli, yang palsu itu palsu. Matius pasal 5 ayat 37 jelas berkata, jikalau ya, hendaklah kamu katakan ya, jikalau tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Kami orang-orang Kristen mengambil sebuah konklusi atau kesimpulan bahwa Injil Barnabas bukan Injil asli, tetapi sebaliknya Injil palsu. Bukan karena ada udang di balik batu, bukan karena ada maksud-maksud yang terselubung tersembunyi, tapi karena dari isinya ketika dipelajari secara teliti dan cermat, khususnya telah ditelaah secara kritis oleh pakar teolog Kristen, jelas menunjukkan, membuktikan ada banyak hal yang janggal, yang keliru dan salah dari informasi yang tertulis di dalam Injil Barnabas tersebut. Barangkali ada orang lain yang mempercayai dan meyakini bahwa Injil Barnabas adalah Injil yang asli. Oleh karena ada kepentingan di sana. Sebagai seorang yang berpikir objektif, tidak boleh membuat penilaian demikian. Karena ada kepentinganku di sana, walaupun dia palsu, saya akan katakan asli karena di sana ada informasi penting yang mendukung, mensupport doktrinku, ajaranku, keyakinanku. Kita tidak boleh berpikir atau mengambil kesimpulan yang demikian. Sama seperti yang dijelaskan oleh Dr. Bambang Nursena tadi. Ternyata Injil Barnabas ini ditulis abad ke-16. Sudah sangat jauh dari para saksi, yaitu murid-murid Yesus atau para Rasul Kristus. Kita perlu mengerti dan memahami sekaligus menyadari dengan sungguh, semakin jauh jarak dari orang yang menulis terkait dengan Yesus yang ada di abad 1, maka semakin memperlebar ruang lingkup kekeliruan, kepalsuan, kesesatan yang akan terjadi di sana. Seperti dikatakan tadi oleh Dr. Bambang Nursena, sedangkan Injil Thomas, Injil Maria Magdalena yang ditulis abad keempat tidak lagi termasuk hitungan yang dipercaya sebagai bagian dari tulisan-tulisan yang memiliki otoritas karena sudah jauh dari peristiwa. Apalagi kalau abad yang ke-16. Oleh karena itu, saran dan masukan yang disampaikan oleh Dr. Bambang Nursena tadi perlu menjadi pemikiran penting dan berharga bagi kita ketika ingin berdiskusi
berdialog dengan jujur, maka janganlah memakai dokumentasi yang palsu. Karena tidak ada mutiara kebenaran yang bisa kita temukan dari dialog yang tidak jujur oleh karena memakai data-data yang palsu dalam membangun argumen.